Di suatu sore yang sepi, Rio duduk di teras rumahnya. Angin berembus lembut membawa aroma tanah yang basah setelah hujan. Saat ia hendak masuk, sebuah amplop kecoklatan terselip di bawah pintu. Tidak ada nama pengirim. Dengan penasaran, Rio membukanya dan membaca isi surat. Untuk Rio di masa sekarang. Aku tahu kau tidak akan percaya, tapi aku adalah dirimu dari 20 tahun ke depan. Aku menulis ini agar kau tidak mengulangi kesalahanku. Rio mengerutkan kening. Pasti ini lelucon dari Budi, pikirnya. Namun, saat ia membaca lebih jauh, tubuhnya menegang. Surat itu menyinggung hal-hal yang hanya dia yang tahu. Tentang mimpi menjadi guru yang selalu ia tunda. Tentang kesalahannya mengabaikan keluarga. Dan tentang penyesalan yang akan datang jika ia tidak berubah. Rio mulai berpikir, sudah bertahun-tahun ia bekerja di kota, menunda impiannya menjadi guru. Ibunya di desa sering memintanya pulang, tapi ia selalu beralasan sibuk. Jika kau terus menunda, kau akan kehilangan segalanya, tulis surat itu. Tiba-tiba ia merasa takut. Bagaimana jika surat ini benar? Rio menelepon Budi, sahabatnya. Budi, ini pasti ulahmu, kan? Tanya Rio dengan nada serius. Budi tertawa. Surat apa? Aku tidak mengirim apa-apa, Rio. Makin bingung, Rio mencari petunjuk lain, tapi tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan asal-usul surat itu. Didorong oleh kegelisahannya, Rio memutuskan pulang ke desa. Ia ingin bertemu ibunya dan mencari jawaban. Sepanjang perjalanan, ia berpikir tentang hidupnya selama ini. Apakah ia sudah membuat pilihan yang benar? Sesampainya di desa, Rio melihat ibunya berdiri di depan rumah, tersenyum haru. Kamu akhirnya pulang, nak, katanya dengan suara lembut. Rio merasakan kehangatan yang lama hilang. Ia memeluk ibunya erat. Di desa, Rio mengunjungi guru yang dulu menginspirasinya, Pak Rahmat. Jika kau ingin sesuatu berubah, kau harus memulainya sekarang, kata sang guru. Rio terdiam. Kata-kata itu mengingatkannya pada isi surat. Apakah ini sebuah kebetulan? Rio akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjadi relawan pengajar di desa. Ia tahu ini tidak mudah, tapi ia tidak ingin menyesal, seperti yang ditulis di surat itu. Mengajar bukan hal yang mudah. Anak-anak sulit diatur, dan Rio merasa ingin menyerah. Tapi ia mengingat isi surat itu. Jangan menunda, lakukan sekarang. Ia menguatkan hati dan terus mencoba. Bulan demi bulan berlalu, murid-muridnya mulai berkembang. Salah satu anak yang dulu sulit belajar, kini bisa membaca dengan lancar. Rio merasa bangga. Suatu hari, Rio menemukan secarik kertas di meja sekolah. Pak Rio, surat Anda dulu mengubah hidup saya. Sekarang, saya ingin menulis surat untuk orang lain agar mereka juga berani bermimpi. Rio tersenyum. Kini ia mengerti arti surat misterius itu. Namun sebuah pertanyaan masih menghantuinya. Siapa yang mengirim surat itu? Saat membersihkan rak buku lama di rumah ibunya, Rio menemukan sebuah kotak kayu. Di dalamnya terdapat beberapa surat lama dan sebuah buku harian milik almarhum ayahnya. Dengan hati-hati, ia membuka halaman yang tampaknya sudah rapuh dimakan waktu. Lalu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Sebuah catatan dengan tulisan tangan yang mirip dengan tulisannya sendiri. Jika kau membaca ini, maka suratku telah sampai padamu. Aku adalah ayahmu. Aku menulis ini sebelum aku meninggal karena aku melihat diriku dalam dirimu. Aku pun dulu menunda impian dan akhirnya menyesal. Aku tidak ingin kau mengalami hal yang sama. Aku mungkin sudah tiada saat kau membaca ini, tapi aku berharap surat ini bisa mengubah hidupmu. Mata Rio berkaca-kaca. Kini semuanya jelas. Surat itu bukan dari masa depan, bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari ayahnya yang telah lama pergi.
Dengan cara yang tak terduga, ayahnya masih membimbingnya, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Rio menggenggam surat itu erat. Ia merasa seakan ayahnya masih bersamanya, membimbingnya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hari itu, Rio memutuskan untuk menulis surat lain, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk murid-muridnya, agar mereka tidak menunda impian seperti yang hampir ia lakukan. Untuk siapapun yang membaca ini, jangan menunda impianmu. Waktu terus berjalan, dan penyesalan akan datang lebih cepat dari yang kau kira. Ia melipat surat itu dan menyelipkannya di antara buku-buku perpustakaan sekolah. Kini, ia mengerti, kadang nasihat yang paling berharga datang dari masa lalu. Demikianlah kisah pada kesempatan kali ini. Jangan lupa ikuti terus kisah-kisah inspiratif lainnya di sini.